Terima kasih, selamat malam. Sudah berkumpul di tempat ini, puji Tuhan. Kita bisa sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sampai saat ini kita masih bisa bernafas. Kami merasakan bahwa Engkaulah juru selamat kami yang satu-satunya. Tiada Allah lain Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik Tuhan. Bapak Ibu, saya merasakan sekali bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saat ini kalian merasakan bahwa kalian sangat berada di dalam posisi terendah, percaya saja Tuhan sanggup memberikan promosi dalam hidup kalian. Amin. Kalau saat-saat ini di tahun 2024 banyak sekali gejolak kejahatan yang terjadi, tapi kami percaya kalau sampai saat ini kami tetap masih bisa bernafas, kami masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Ya, Bapak Ibu, Tuhan baik. Selamanya Tuhan baik. Katakan di samping kalian, di kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan, lihat matanya, lihat matanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya, tapi jangan deket-deket dong. Nanti bahaya. Nanti terjadi percikan listrik, bahaya. Kalau adik, jangan ke kanan dekat-dekat, nanti percikannya beda. Ini bahaya. Oke, kita buka di dalam Matius 14. Matius 14 ayat yang ke-22. Yang sudah dapat katakan haleluya. Yang sudah dapat katakan haleluya. Ya, sudah dapat semua? Oke. Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat ke belakang. Kalau dari saya, kiri saya. Dari Bapak Ibu, kanan. Oke. Saya akan bacakan. Bapak Ibu boleh menyimak dengan baik-baik. Yesus berjalan di atas air. Sebelum Yesus berjalan di atas air, Dia melakukan mukjizat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Saya kasih pendahuluan dulu. Sebelum Yesus berjalan di atas air, Dia melakukan mukjizat, memberikan makan 5.000 orang. Bukan 5 orang, 5.000 orang. Saya tidak ada masalah kalau kalian tidak mengaminkan itu, tapi menurut saya luar biasa. 5.000 orang. Ya, saya suka. 5.000 orang. Haleluya, puji Tuhan. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Dia menyuruh para muridnya untuk berjalan naik perahu. Dan orang-orang yang diberi makan 5.000 orang itu disuruh pulang. Disuruh pulang. Udah pulang semua. Disuruh pulang. Kita mulai di ayat yang ke-22. Saya minta saudara fokus. Saya minta sekitar 30 menit saudara fokus. Ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan malam ini. Saudara siap? Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Seperti yang tadi saya bilang, naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia, berarti Tuhan Yesus, menyuruh orang banyak pulang. Setelah
Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, Dia tidak bilang kepada orang-orang gimana, saya keren, saya luar biasa, bagaimana, saya butuh pujian. No, Tuhan Yesus bilang silakan pulang. 5.000 orang, kita baru bantu orang satu kali untuk naik Gojek, kayaknya udah paling luar biasa. Kita punya kebaikan. Tuhan Yesus memberikan 5.000 makan ke orang. Dia bilang apa? Pulang. Kita lanjut. Oke. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Karena kenapa Yesus naik ke atas bukit, dia berdoa seorang diri? Karena pada saat dia memberikan mukjizat 5.000 orang, itu semua orang bilang ini layak jadi raja. Tapi Tuhan Yesus bilang no, belum waktunya. Semua udah memuji dia, semua orang sudah mengagungkan dia karena memberi makan 5.000 orang. Tapi dia bilang no, belum waktunya saya jadi raja. Dan bagusnya Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Tuhan Yesus naik ke atas bukit karena dia tidak mau hidupnya dipenuhi dengan puji-pujian orang. Dia naik ke atas bukit dan dia berdoa. Dia tidak mau hatinya dirusak. Dia tidak mau hatinya dirusak dengan puji-pujian orang. Dia bilang, kalian pergi duluan. Kalian pergi duluan. Kalian pergi duluan naik perahu. Saya nanti saja. Saya berdoa. Saya berdoa dulu. Saya lanjut. Oke. Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kalau kisah-kisah sebelumnya, waktu Yesus pergi ke seberang di Danau Galilea, Tuhan Yesus berada satu perahu dengan murid-muridnya. Setuju ya? Waktu itu ceritanya agak berbeda. Waktu itu ceritanya adalah angin badai ditaklukkan. Waktu itu pada saat satu kapal dengan Yesus, ada angin badai, ombak datang, Tuhan Yesus tidur di kapal. Tapi kali ini agak berbeda. Kali ini Tuhan Yesus tidak satu kapal. Perhatiin baik-baik, Tuhan Yesus tidak satu kapal. Kali ini Tuhan Yesus bilang, pergi duluan. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Oke. Kalau di Yohanes 6 ayat 16 itu dikasih informasi bahwa sudah beberapa mil jauhnya, itu 3 sampai 4 mil jauhnya. Kalau di sini di Matius tidak dijelasin. Saya ulang, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal adalah angin yang berlawanan dengan perahu. Jadi murid-muridnya itu ada 12. Dia mendayung, ya kan?
mendayung. Pada saat ada angin sakal, itu anginnya dari sana berlawanan dengan perahu, dia terus menarik. Jadi berat sekali. Jadi angin sakal itu terus tarik. Ya namanya angin ya, kalau kapal pasti kan ke bawah. Maka itu dia terus 12 muridnya itu mendayung, mendayung, dan mendayung. Itulah angin sakal, angin yang berlawanan dengan arah kapal. Kita lanjut. Oke. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 pagi, pada saat murid-muridnya mendayung, sudah berada jauh sekitar 3-4 mil, ada angin sakal. Pada saat mereka mendayung terus, mereka mendayung terus, mereka mendayung terus, tapi tidak ada Tuhan Yesus. Ada kekhawatiran dari mereka. Pada saat mereka mendayung, ada kekhawatiran dari mereka. Kali ini saya dan teman-teman tidak satu kapal dengan Tuhan Yesus. Kita tidak satu kapal dengan Tuhan Yesus di cerita ini. Pada saat angin sakal terus datang, dia mendayung. Dia berpikir murid-muridnya mereka tidak satu kapal dengan Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu lihat, jam 3 subuh, jam 3 subuh Tuhan Yesus datang. 3 subuh. 3 subuh ini menandakan waktu kita tidur. Waktu kita tidur, waktu kita tidur, Tuhan Yesus bekerja. Waktu kita tidur, Tuhan Yesus bekerja. Tuhan hadir. Tidur berbicara tentang pada saat kita tidak kepikiran, pada saat kita tidak kepikiran, pada saat kita banyak pergumulan, pada saat kita banyak pergumulan, kita pikir Tuhan tidak tolong kita, kita pikir Tuhan tidak tolong kita. Di saat itu Tuhan datang. Tuhan datang jam 3 subuh, 3 malam. Pada saat kalian berpikir Tuhan tidak datang, pada saat kalian berpikir Tuhan tidak mampu menolong, disitulah Tuhan datang. Disitulah Tuhan datang. Pada saat mereka sudah berjalan 3-4 mil, mereka berpikir sudah terlalu jauh bro, sudah terlalu jauh bro, udah gak mungkin Tuhan datang. Mau naik apa dia datang? Yang kedua, sudah jam 3 subuh bro, mau naik apa dia datang? Dia teman-temannya 12 muridnya, ini sudah tidak mungkin. Mereka ketakutan. Karena apa? Pada saat mereka mendayung, angin sakal datang. Angin datang terus, angin datang terus. Tapi Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus datang pada saat kita tidak kepikiran. 3 subuh dia datang, bukan 3 sore. Murid-muridnya kaget. Bapak Ibu, pada saat sering terjadi, kok Tuhan tidak tolong? Percaya saja, pada saat tidak ada di pikiran kalian, disitulah Tuhan datang dalam nama Yesus. Disitulah Tuhan datang dalam nama Yesus. Saya merasakan Roh Kudus hadir di sini. Saya tidak mengerti kenapa kalian masih tetap santai, tapi saya yakin Roh Kudus hadir di sini. Semua beri kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini jam 3 subuh. Dia hadir. Dia hadir Bapak Ibu. Ketika murid, ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
tenanglah, aku ini. Apa teman-teman? Jangan takut. Lalu Petrus, saya suka sama Petrus ini, berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Poin pertama Tuhan Yesus berjalan di atas air adalah kehadirannya Tuhan Yesus. Pada saat mereka merasakan sudah 3 mil jauhnya, mereka sudah merasakan dari sore ke malam, ke jam 9 malam, ke jam 12 malam, kok belum ada Tuhan. Pada saat jam 3 subuh, 3 malam, Tuhan hadir. Poin pertama adalah pada saat Tuhan hadir, semua akan baik-baik saja. Semua katakan amin. Pada saat Tuhan hadir, semua akan baik-baik saja. Kehadiran Tuhan jam 3 subuh menandakan bahwa Dia sungguh hadir. Di sini poinnya bukan Tuhan berjalan di atas air. Pesulap Amerika Chris Angel pernah berjalan di atas air. Tapi poinnya di sini adalah Petrus melihat kehadiran Tuhan dan dia ingin memberikan kepastian di hidupnya bahwa Tuhan tuh benar ada berjalan di atas air. Dia bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, biarlah saya bisa berjalan kepadamu. Kesempatan yang Petrus dapatkan itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Tuh, Bapak Ibu harus minta Tuhan hadir di tahun 2024 di dalam hidup Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau Tuhan hadir di dalam hidup Bapak Ibu, semua yang kalian minta akan dipenuhi oleh Tuhan. Kalian minta hikmat, kalian minta berkat, kalian minta umur panjang, kalian minta kesehatan, kalian minta kepintaran, Tuhan akan sanggupkan asalkan kalian minta Tuhan hadir dalam hidup kalian. Kalian harus minta Tuhan hadir dalam hidup kalian dalam nama Yesus. Kehadiran Tuhan membuat Petrus mengambil kesempatan itu. Pada saat poin pertama Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita. Petrus minta, biarlah saya bisa berjalan kepadamu. Biarlah saya bisa berjalan kepadamu. Kita minta itu kuasa Tuhan. Kita ini anak raja. Pada saat Tuhan hadir, kita minta berkat itu. Itu porsi kita. Tuhan berkati saya, itu porsi kita. Tuhan berkati bisnis saya, Tuhan berkati sekolah saya, itu porsi kita. Jangan kalian miss kesempatan itu. Orang Tiongkok itu ada 2 karakter ya. Yang pertama, dua. Yang pertama adalah orang yang menunggu kesempatan. Dia diam saja pada saat ada kesempatan baru dia bekerja. Orang kedua adalah menemukan kesempatan. Jadi yang kedua adalah pada saat ada dia lihat gak ada kesempatan, dia yang membuat, dia yang menciptakan kesempatan itu. Dia yang menciptakan kesempatan itu. Dia yang menciptakan. Dengan cara apa? Ya dia bekerja, dia usaha, akhirnya terciptalah kesempatan itu. Ya, yang dilakukan Petrus adalah pada saat ada kesempatan itu, dia memanfaatkan kesempatan itu. Dia bukan pertama, dia bukan kedua, dia poin ketiga. Pada saat ada kesempatan, dia memanfaatkan kesempatan itu. Bapak Ibu, pada saat Tuhan hadir, kalian tidak peka di tahun 2024. Kalian tidak fokus di tahun 2024. Kalian cuma berpikir media sosial. Kalian cuma berpikir apa kata orang.
Kalian cuma melihat media sosial, kalian cuma melihat orang lain, kalian cuma berpikir untuk menjelekkan orang lain. Kalian tidak ada kesempatan. Stop semua itu. Biarlah di tahun 2024 ini Bapak Ibu manfaatkan kesempatan itu. Petrus mengambil kesempatan itu. Pada saat ada kesempatan Tuhan berjalan di atas air, dia bilang apa? Biarlah saya datang kepadamu. Kita lanjut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku apa? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas. Yes, itu yang diambil Petrus. Kesempatan itu dia ambil. Pada saat Tuhan Yesus hadir, dia ambil kesempatan itu. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan siapa? Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya mau berdoa lagi. Tuhan, Kau berikan kefokusan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau iblis, engkau tidak bisa merusak pikiran-pikiran yang ada di tempat ini dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mengalihkan pikiran di tempat ini dalam nama Yesus. Biarlah engkau semua bisa fokus malam ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada urapan turun. Ada urapan turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua adalah pada saat Petrus melangkah. Petrus apa? Melangkah untuk berjalan di atas air. Bapak Ibu harus tahu, banyak resiko yang diambil pada saat dia mau turun dari kapal. Resiko pertama adalah dia bisa tenggelam. Resiko kedua, dia bisa mati. Resiko ketiga, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa harus dia lakukan itu? Boleh gak saya turun? Udah aja Tuhan Yesus pada saat udah ada di depan dia, pada saat dia bilang, takut, ya ini saya. Kan Tuhan Yesus bilang, ini saya, jangan takut. Oke Tuhan, silakan ke sini. Kenapa Petrus harus turun? Kenapa dia harus buat PR lagi? Tapi Bapak Ibu percaya saja, pada saat Petrus turun dari kapal, itu berbicara bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Semua katakan zona nyaman. Kurang keras, katakan zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu membuat kita tidak berkembang secara rohani. Pada saat kita keluar dari zona nyaman, kita naik level. Pada saat kita keluar dari zona nyaman, pertumbuhan rohani kita akan lebih baik lagi. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman. 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, saya lupa, kurang lebih tahun 2016 kalau nggak salah, atau 2017, saya naik arum jeram di Bali.
waktu naik arum jeram di Bali itu saya tuh ya dulu kan beda sama sekarang. Dulu saya masih kayak teman-teman sekalian. Waduh, urak-urakan. Kurang lebih saya sama saudara saya bertiga. Terus rame lah saudara-saudara saya. Tapi saya bertiga itu ada yang berdua lah. Yang lebih spesifik berdua. Saya sama teman saya orang Korea. Itu kita di belakang. Pada saat mereka lagi di briefing, jadi sebelum kita naik arum jeram itu di briefing dulu. Pada saat di briefing, kita berdua di belakang kita ketawa-ketawa. Terus ditanya sama belinya, kamu beneran pakai sandal jepit? Iyalah, santai aja beli, gitu. Yang orang Korea juga pakai sandal jepit. Terus dia malah bilang, boleh nggak saya nggak pakai sandal? Oh iya, terserah kalian. Cuman kalau bisa pakai sepatu atau pakai sandal yang ada lipetannya gitu. Terus tenang aja beli, aman. Oke. Waktu mereka lagi di briefing, kita ketawa-ketawa ditegur sama belinya. Mr. Esra sama teman saya dibilang, kamu jangan berisik dulu, dengerin instruksi saya. Siap. Kita bercanda, kita nggak perhatiin apa yang dilakukan oleh instruksinya. Singkat cerita adalah kita mulai start arum jeram di Bali itu sekitar kurang lebih 1 jam lebih, 1 jam setengah kita akan naik turun dan di hutan-hutan gitulah. Nah, waktu di jalan kita bilang begini, saya sama teman saya itu berada di posisi paling depan. Kita bilang sama Bli di belakang, Bli cuma gini-gini aja, ayo dong, mana jeramnya? Ayo dong, speed, ayo dong, kita kebut dong, nggak seru nih ketawa-ketawa. Kalau teman saya yang lain kan, yang keponakan saya pada, aduh kok jangan kok, aduh udah gini aja udah baik, udah pada ketakutan. Slow, santai aja, relax, gitu. Ini di alam hutan, gitu. Kata belinya, iya nanti ada di depan. Oke, akhirnya kadang disuruh kencang, dayung, pelan, lepas. Kencang lagi, kebut, kencang. Tapi masih biasa aja. Sampai akhirnya ada satu batu seperti ini, kita naikin seret. Akhirnya kita nggak jalan. Terus belinya dari belakang kasih instruksi, semua tenang, jangan ada yang teriak. Oke, siap. Semua tenang. Oke, udah mau goyang gini. Pada saat mau goyang gini, semua ke kiri. Jadi semua ke kiri semua, supaya seimbang lagi. Seimbang lagi. Oke, sebentar, saya mau coba untuk dayung supaya batunya agak diginiin supaya dia agak, akhirnya jalan. Tidak bisa, akhirnya dia miring lagi ke sebelah sini. Pas miring ke sebelah sini, semua ke sini. Pada saat ke sini udah mau jatuh, kita semua ke sini, dia mau ke sini. Akhirnya singkat cerita adalah ini perahu terbalik, Bapak Ibu, terbalik itu gini, grek. Nah, pada saat terbalik itu teman-teman yang lain sudah pada lompat. Jadi udah enak. Saya sama orang Korea itu dibawa kapal, dibawa perahu. Dan bayangin, hampir 2 menit kita dibawa perahu. Saya gelebek mencari, betak kena batu, mencari supaya keluar dari, tapi kesangkut sama teman saya yang Korea. Teman saya yang Korea juga lebih panik lagi, tarik saya terus sampai saya punya celana hampir melorot, ditarik terus. Udah sama-sama panik, udah nggak nafas, belebek, kena batu, betak, terombang-ambing. Sampai belinya udah saya rasa ada belinya, cuman belinya juga mungkin panik atau apa segala macam, nggak bisa selamatin kita. Akhirnya adalah saya bisa keluar dari perahu. Tapi itu kejadian yang membuat saya trauma sampai saat ini, dan saya udah gak mau naik arum jeram. Karena apa? Itu luar biasa dahsyatnya kepanikan di bawah jeram yang sangat kuat. Karena itu memang lagi atraksi jeramnya itu benar lagi kenceng. Saya kena batu, berdarah sana sini, biru sana sini. Saya panik. Kenapa Petrus harus turun? Itu menandakan bahwa kita harus keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman berbicara tentang keterikatan.
Zona nyaman bicara tentang keterikatan kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari keterikatan kita dalam nama Yesus. Kalau engkau sekarang terikat dengan game, engkau lepaskan keluar dari zona nyaman engkau. Kalau engkau sekarang terikat dengan video porno, engkau harus lepas dari keterikatan kalian. Kalau engkau keterikatan dengan rokok, dengan narkoba, dengan minuman-minuman keras, dalam nama Yesus, hari ini engkau harus lepas. Engkau harus keluar dari zona nyaman engkau. Karena apa? Pada saat engkau keluar dari zona nyaman engkau akan lebih bertumbuh bersama Tuhan. Tuhan mau engkau bertumbuh. Tuhan mau engkau bertumbuh bersama Dia. Tuhan mau engkau tetap upgrade kemampuan kalian, untuk iman kalian naik level, keluar dari zona nyaman. Ada satu bapak jemaat di Hagai juga, dia cerita bagaimana waktu itu dia sudah hidup enak, tapi dia buka usaha. Waktu dia buka usaha, yang tadinya dia punya jabatan pada saat dia kerja di profesional sebagai orang kedua di direksi, dia harus mulai untuk ambil pakaian-pakaian laundry para customernya. Dia sampai naik motor, dikomplain, malam-malam udah pulang disuruh balik, "Pak, ambil saya punya cucian." Dia ambil berat sendiri, berkilo-kilo. Dia bilang waktu cerita sama siapa, "Kurang ajar. Gua datang di kantor semua pada berdiri beri hormat ke gua. Sekarang gua harus ambil ini laundry semua nih, bau-bau ini berkilo-kilo. Udah begitu kamarnya salah lagi, dia harus ambil pikul sendiri malam-malam, pakai motor, begitu berat." Dia mau keluar dari zona nyaman. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk dibentuk sama Tuhan, agar dia tahu rasanya menghargai orang. Kalian harus dibentuk sama Tuhan. Kalian jangan mau marah pada saat ada pencobaan terjadi. Kalian jangan marah. Kalian bilang terima kasih atas pencobaan ini. Pada saat ada masalah pergumulan dalam hidup kalian, kalian jangan marah, tapi kalian bersyukur. Karena dari pencobaan itu Tuhan akan memberikan mukjizat. Tuhan akan memberikan mukjizat. Keluar dari zona nyaman kalian. Selagi ada kesempatan, kalian selalu lakukan itu. Saya sering pernah bilang ke saya punya teman-teman staff di Hagai, saya bilang, ini di Hagai ini kuenya masih besar. Selagi Hagai ini belum ribuan jemaatnya, nggak ada yang amin ya. Ya ampun, sedih banget sih. Kalian kok nggak bilang amin sih? Sebelum Hagai ini ribuan jemaatnya, amin, saya bilang kalian harus ambil kesempatan ini. Kalian harus keluar dari zona nyaman, ambil kesempatan ini untuk berkembang. Kalau nanti sudah besar nggak bisa. Pada saat seperti ini kalian ambil kesempatan untuk melayani teman-teman di sini, adik-adik dan teman-teman semua, Bapak Ibu, Pak Yusa dan yang lain, Helen. Ambil kesempatan untuk melayani. Yang saya bilang kuenya masih besar. Ambil kesempatan ini buat keluar dari zona nyaman. Pasti semua ada hitung-hitungannya. Bener ya? Ya enggak? Adek dari sini naik Gojek berapa? Terus pulang pergi, ya kan, segala macem. Tapi dengar baik, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Bukan saya, ini pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ini pekerjaan Tuhan.
dalam nama Yesus. Engkau tabur, engkau yang akan tuai, karena engkau memuliakan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau akan menuai berkat dalam nama Yesus. Bukan saya yang menuai, tapi engkau tabur terus, engkau tabur kebaikan terus, engkau tabur kebaikan terus. Dan yang ketiga adalah, Bapak Ibu, pada saat dia turun berjalan di atas air, dia sudah keluar dari zona nyaman. Dia bisa berjalan di atas air. Dia mulai melangkah 1, 2, 3. Tapi apa? Kita baca baik-baik. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya apa? Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya apa? Tiupan angin, takutlah ia dan mulai Dia sudah berjalan di atas air. Dia sudah berjalan di atas air dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia sudah berjalan di atas air. Pada saat dia mulai melangkah. Pada saat dia mulai melangkah. 1, 2, 3. Bapak Ibu lihat. Pada saat dia mulai melangkah keempat, dia mulai fokus sama Tuhan. Dia fokus sama Tuhan. Dia fokus sama Tuhan. Dia melangkah. Dia melakukan mukjizat. Dia melakukan mukjizat. Dia mulai berjalan. Dia mulai berjalan. Imannya kuat. Dia mulai berjalan. Ya, tapi pada saat dia mulai lihat ke kanan, pada saat dia lihat ke kiri, ada angin yang tiup yang kuat sekali. Dia terjatuh. Karena apa? Fokusnya mulai salah. Pada saat kita masih biasa-biasa saja, pada saat kita belum diberkati, kita puasa, kita berdoa, kita sungguh-sungguh, kita minta sama Tuhan, kita fokus sama Tuhan, iman percaya kita dibangkitkan terus. Pada saat kita sudah mulai diberkati, pada saat kita mulai diberkati, fokus kita mulai melenceng. Fokus kita udah bukan ke Tuhan, fokus kita sudah tidak ke Tuhan Yesus lagi. Pada saat engkau diberkati, pada saat engkau diberkati, pada saat engkau diberkati, fokus engkau sudah mulai melenceng. Kenapa engkau tidak fokus lagi sama Tuhan? Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan berkat kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberikan berkat kepadamu. Petrus melihat ke kiri, dia tidak percaya, dia lebih percaya ada angin. Pada saat kita diberkati, kita lebih percaya apa kata orang lain. Orang lain bilang, bro, ayo bro, kita coba ini, kita coba ini. Ayo bro, ayo sis, ikut arisan, ikut segala macam. Kita lupa berdoa, kita lupa ambil waktu buat menyembah bersama Tuhan. Kita nggak fokus lagi. Dengar baik, saya tidak peduli betapa berat pencobaan kalian, tapi dalam nama Yesus, biarlah fokus kita mulai ke depan. Jangan salah fokus kita. Fokus kita ke Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokusnya harus benar, bukan ke orang lain. Kalian mau ngandelin siapa? Kalian mengandalin teman kalian bisa menyakitkan kalian. Kalian mengandalkan orang tua kalian juga bisa menyakitkan kalian. Kalian mengandalkan teman-teman di kantor, teman-teman di kantor juga bisa menyakitkan kalian. Andalkan Tuhan Yesus. Fokus kita harus benar. Fokus kita harus benar kepada Tuhan.
Biarlah kita fokus kepada Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dalam nama Yesus. Muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah fokus kita hanya buat Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini fokus kita bukan Engkau lagi. Ampuni kami kalau kami sudah tidak sering berdoa, tidak ada waktu menyembah bersama Engkau. Ampuni kami Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin fokus kepadamu. Kami meminta tolong kepadamu Tuhan. Ambil kami, tarik kami. Kami sudah mau tenggelam. Ambil kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami sudah mau tenggelam. Tuhan, kami sudah mau tenggelam. Pada awalnya kami fokus, kami melangkah langkah pertama, kami melangkah langkah kedua, kami fokus. Tapi pada saat ini kami mau tenggelam. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pegang kami Tuhan. Petrus pada saat mau tenggelam, Petrus bilang, Tuhan, ayat 30, tolonglah aku. Pada saat Bapak Ibu lagi jatuh ke dalam dosa, minta tolong sama Tuhan. Jangan minta tolong sama teman. Jangan minta tolong sama sahabatmu. Jangan minta tolong sama bosmu. Jangan minta tolong sama istrimu. Jangan minta tolong sama siapapun. Minta tolong sama Tuhan. Semua katakan amin. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan sumber kekuatan Bapak Ibu. Tuhan sumber kekuatan. Yang pertama adalah biarlah Tuhan hadir di hidup kita, agar kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi anak raja. Kalian tidak bisa minta berkat tapi Tuhan gak hadir dalam hidup kalian. Yang kedua adalah kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang ketiga adalah kita harus fokus. Jangan fokus kita salah. Amin. Saya minta tolong Helen sama Claudia untuk nyanyi. Firman Tuhan sudah selesai. Kita mengucap syukur bagaimana Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Biarlah kita bisa keluar dari zona nyaman. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Saya mau Bapak Ibu sekarang ambil waktu sendiri dengan Tuhan. Saya sering bilang jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Ambil waktu untuk berinteraksi sama Tuhan. Senin sampai Sabtu Bapak Ibu sudah fokus sama kerjaan. Bapak Ibu sudah fokus sama pelajaran. Bapak sudah fokus sama sekolah, sama anak, sama istri, sama siapapun. Tapi saya minta 5 menit ini saja kalian fokus sama Tuhan. Kalian fokus sama Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Keluarlah kata-kata dari mulut kalian, ucapan syukur. Kalau kalian sudah jarang fokus sama Tuhan,
sore ini, malam ini waktunya kalian berinteraksi sama Tuhan dan katakan, maafkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau kalian ada keterikatan hari ini, keluar dari zona nyaman kalian, keluar dari zona nyaman kalian, keluar dari zona nyaman kalian dalam nama Yesus. Engkau milik Tuhan, engkau milik Tuhan. Engkau harus percaya Tuhan sanggup menolong kalian. Kalian harus percaya hanya Tuhan yang sanggup. Kalian harus berani keluar. Kalian harus berani keluar dari kapal itu. Kalian harus berani keluar dari kapal itu. Jangan takut, Tuhan sanggup menolong kalian. Dalam nama Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Oh haleluya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku nyanyi haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kau hebat. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Angkat tangan kalian, ucapan syukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kau hebat. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapak Ibu, kalian harus fokus. Kalian harus fokus sama Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Kalian sudah tidak bisa main-main lagi. Pada saat Petrus keluar dari kapal, dia melangkah dengan iman. Dia keluar dari zona nyamannya. Bapak Ibu harus keluar dari zona nyaman kalian. Jangan takut. Ada Tuhan Yesus. Kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Ada Tuhan Yesus. Jangan takut. Waktu Petrus jatuh, waktu Petrus mulai jatuh tenggelam, dengar baik, Tuhan tidak meninggalkan dia. Waktu kita buat dosa, Tuhan tidak meninggalkan kita. Petrus bilang, tolong Tuhan, Tuhan tolong dia. Jangan takut. Bukan karena kalian berdosa kalian tidak layak. Kalian layak. Kalian layak menerima kuasa Roh Kudus. Minta sama Tuhan, minta tolong dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Angkat kedua tangan kalian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau berkati. Engkau berkati seluruh jemaat di Hagai. Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berkati kesehatan kami dalam nama Yesus.
pada saat engkau punya penyakit yang engkau derita sekarang, dengar baik, kuasa Tuhan dulu dan sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dalam nama Yesus, ada benjolan, ada kesakitan di tubuh kalian, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau sembuh hari ini dalam nama Yesus. Oh haleluya. Penyakit engkau disembuhkan oleh karena imanmu, bukan karena saya, tapi karena imanmu engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Pada saat engkau lagi dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, dengar baik, dengar baik, engkau harus berubah. Engkau harus fokus sama Tuhan. Pada saat engkau fokus sama Tuhan, pada saat engkau fokus sama Tuhan, kuasanya mulai hadir di hidupmu. Dalam nama Yesus engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati. Dalam nama Yesus engkau akan dibuat naik bukan turun. Ada promosi dalam hidup kalian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang sekarang lagi ada masalah dengan keluarga, orang tua, dengar baik, dengar baik. Engkau yang sekarang lagi ada masalah dengan orang tua, engkau yang lagi dalam masalah di keluarga kalian, ada orang tua yang lagi ribut hari ini, dengar baik, engkau adalah sumber sukacita mereka. Engkau ditunjuk untuk bisa jadi berkat bagi keluarga engkau. Dalam nama Yesus, mulai hari ini engkau harus minta Tuhan hadir. Engkau harus minta Tuhan hadir. Engkau harus minta Tuhan hadir. Engkau harus fokus. Engkau harus keluar dari zona nyaman. Dengan seperti itu, engkau akan jadi berkat bagi keluarga engkau. Keluarga engkau akan diberkati dan keluarga engkau akan mendapat sukacita dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang ada kesulitan di dalam sekolah, engkau yang ada kesulitan di dalam sekolah, engkau yang tidak bisa mengerti pelajaran, kami minta Tuhan berikan hikmat, marifat, kepintaran bagi anak-anak dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa, jangan engkau andalkan diri engkau, andalkan Tuhan. Engkau harus mulai berdoa, engkau harus mulai puasa, minta hikmat dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sekarang lagi banyak usaha bisnis apapun, bisnis di perusahaan, bisnis di kuliner, bisnis usaha apapun, usaha laundry, usaha makanan, usaha apapun itu, dalam nama Yesus engkau akan dibuat Tuhan naik bukan turun dalam nama Yesus. Engkau akan diproteksi dengan kuasa darah-Mu. Engkau akan diberkati asalkan engkau tetap setia. Engkau harus tetap setia. Engkau harus tetap setia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau harus tetap setia. Engkau tidak pernah bisa mendapat berkat kalau engkau tidak setia kepada Yesus dalam nama Yesus. Oh haleluya. Engkau berkati juga teman-teman yang mempunyai yayasan. Banyak hal yang berat yang mereka rasakan. Banyak pengeluaran yang mereka rasakan. Tuhan kuatkan, berikan urapan-Mu turun dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Berikan kekuatan dalam nama Yesus. Dia bisa kuat. Dia bisa kuat dalam nama Yesus. Dia bisa kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bekerja di kantor, berikan promosi Tuhan. Berikan promosi, proteksi dengan kuasa darah-Mu. Proteksi dengan kuasa darah-Mu. Mereka yang ada kerja kantoran, setiap mereka melakukan apapun, ada hikmat dari-Mu. Bos bisa mencintai, menyukai. Ada perbedaan orang yang selalu mengandalkan-Mu dengan tidak. Dalam nama Yesus engkau dapat promosi dari Tuhan. Dalam nama Yesus engkau diproteksi dari kuasa jahat yang tidak suka kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua berkat-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman Tuhan, tapi kami yakin kuasa-Mu tetap ada sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.